Kalau Mas Jermanto sendiri lulusan apa ya? Saya tidak tamat SMA Bang, saya hanya paket C. Oke. Jadi dulu karena orang tua tidak mampu ya, setelah apa itu saya merantau dulu itu. Tapi setelah saya pikir harus mengembangkan ada persamaan paket C, saya ikut persamaan waktu itu. Jadi waktu merantau keluar dari kampung halaman umur berapa itu? 16-an, 16. Oh, jadi masih sangat muda udah harus cari nafkah di luar kampung. Ya ikut-ikut tetangga dulu ada jualan bakso 3 bulan. Terus ada lowongan menjadi office boy dulu musimnya ada wartel gitu Bang. Iya. Ada wartel, warung telekomunikasi ya. Zaman dulu nggak gengsi kayak sekarang gitu. Jadi saya nungguin orang telepon di situ. Nah setelah merantau ke kota, kapan persisnya pulang dan kenapa pulang? Setelah pulang saya lihat kampung saya itu tertinggal sekali sama yang lain. Tahun 2000-an itu, 2000 akhir saya pulang itu listrik belum masuk Bang. Jalan masih tanah dan lain sebagainya. Ini kok kayak gini, yang lain masih udah baik-baik lah, udah makadam, udah apa. Saya punya pikiran kalau nggak kita ini yang muda-muda ini, kalau sering pergi terus, kalau nggak kita bangun, siapa lagi gitu. Ya sudah kita bareng teman-teman, ya udahlah kita di kelompok tani ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan desa kita ini gitu. Nah kemudian muncul gagasan untuk nanam kacang saca inci ini. Dari mana lahirnya gagasan ini? Ini kita kan kerjasama dengan kita ada dampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Bang. Juga kita ada dari kementerian, terus ada cabang Dinas Wilayah 10 Surakarta dan ada penyuluh kami Pak Sigit Murofik namanya yang mendampingi kami Pak. Jadi masalah di desa, masalah pertanian, kehutanan ini kita harus kolaborasi Bang. Kita tidak bisa satu-satu. Tapi kembali ke urusan kacang ajaib ini. Nah kalau dilihat tadi sepintas mirip kenari gitu ya, harus Koro-koro dikeluarin. Ini ya bentuknya ini ya. Iya. Ini mentahnya. Mentahnya itu masih hijau Bang. Ya, itu Terus ada berapa lama baru bisa panen ini? Dari tanam. Oh ini sudah matang ini ya. Dari tanam sampai dengan bisa panen itu 9 bulan Bang. 9 bulan. Jadi dari tanam, berbunga itu sebenarnya 4 bulan sudah berbunga Bang. Tapi dari nanti setelah itu panen perdana itu 9 bulan. Setelahnya itu panennya bisa dijadwalkan. Karena kacang ini ditanam sekali bisa 15-20 tahun. Oke, dengan produktivitas yang sama atau makin turun atau makin tinggi? Makin meningkat Bang. Oke. Jadi kalau per pohonnya panen perdana itu paling 2 on sampai 3 on. Per bulan loh, bukan per tahun loh ya. Ini per bulan. Jadi nanti masih kecil itu ya? Setelah panen perdana ini bisa dijadwalkan kan panennya per 2 minggu atau per 1 bulan. Bisa dijadwalkan? Bang. Tidak non musim ini Bang. Oke. Jadi nanti ada di sini berbunga, di sini masih hijau, sini siap panen. Jadi yang diambil tidak panen. Oh, masing-masing pohon bisa berbeda-beda. Iya. Bentuknya ini kemudian ini ya? Ini isinya? Ini dikupas yang hitam. Itu Bang, awalnya yang bintang tadi, terus dikupas jadi hitam Bang. Ini. Yang itu kayak benih itu. Jadi ya. ini. Jadi ini. Setelah dikupas itu jadi putih tadi Bang. Yang kupas putih Bang. Jadi putih ini. Ya, setelah itu bisa di open disangrai. Jadi ini. Bisa jadi itu cemilan kacang itu. Atau dijadikan bubuk ini ya? Dijadikan bubuk itu kalau sudah dipres Bang. Jadi diambil ini minyaknya. Proses berikutnya nih. Karena awalnya kan kami berupaya dari produk akhirnya itu sebenarnya minyaknya itu Bang. Mana lebih mahal, minyaknya atau kacangnya? Mahal atau bubuk minyaknya, Bang. setelah dibubuk ini? Minyak. Ini minyak apa jadinya nih? Minyak itu kayak suplemen, kayak nanti Sacha bisa. Inchi Oil. Sacha Inchi Oil itu bisa untuk extra virgin. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak itu bisa merangsang kecerdasan otak tadi. Diapain? Diminum gini? Iya. Diminum, serius? Bang. Iya Bang, diminum. Ya bukan semua lah, ada takarannya ya. Ada takarannya. Kalau anak-anak mungkin per hari itu 1 tetes lah. Meningkatkan kecerdasan. Ini emang ada penelitiannya? Ada Bang. Siapa yang meneliti ini? Jadi kami kemarin juga dari awal itu ada temannya Pak Sigit itu dari IPB juga ada Bang. Oh sudah. Dari UGM juga ada. Oke, jadi banyak yang tertarik untuk meneliti ya.
Baik, dengan semua yang dilakukan ini, dengan penanaman kacang saca inci ini, apa perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Tentunya menambah pendapatan Bang. Teman-teman yang dulu cari pekerjaan di kota, katanya sekarang udah mulai kembali ke desa. Ya, kita bertani semua ya, ada yang tebu, ada yang jagung, ada yang kacang ini juga tentunya meskipun dia nggak punya lahan tapi jadi buruhnya ke ini bayarannya juga alhamdulillah lumayan tinggi Bang. Mimpi yang ingin diwujudkan setelah ini? Ya mimpi saya itu sebenarnya bagaimana desa kami itu berkembang dan anak-anaknya juga kontribusi terhadap desa. Apa yang sudah diberikan ke negara, jangan hanya mencari kerja di luar. Bali desa untuk membangun desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin agak pengen nangis sebenarnya Bang. Nangis karena aja, kekeringan tadi Bang. Saya awalnya diajak masuk ke lembaga masyarakat desa hutan ini juga saya nggak mau. Saya pengen ke kota. Cewek-cewek kota itu lebih glowing gitu Bang. Jadi saya nggak, bahkan saya nggak. Masih normal. Ya. Saya dulu nggak mau punya pacar di kampung saya itu nggak mau. Jadi pengennya saya ke kota, saya nggak pengen di desa gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi akhirnya saya pikir kayak tadi yang saya sampaikan, terus puncaknya itu karena kekeringan, terus saya diajak penyuluh saya namanya Pak Sigit tadi, Mas gini, saya nggak langsung mau Bang. Saya masih jalan-jalan ya biasalah, preman-preman kampung gitu kan, masih sering mana-mana. Dan masih gitu. usia muda waktu itu ya. Terus akhirnya karena saya punya pas malam-malam saya tanyakan yang di atas. Berdoa. Sesuai agama saya tahajud lah kan itu. Malam saya tanyakan. Ya saya dapat jawaban tadi. Kalau nggak kamu dan teman-teman anak-anak muda yang sini yang bangun, siapa kan itu. Akhirnya disitulah saya mau dan saya terjun, saya putuskan besoknya, oke, besok lembaga masyarakat desa ini sebenarnya dulu sudah ada Bang. Cuman karena pengurusnya itu tua-tua dan itu hanya kelompok saja, tidak berjalan. Di situ akhirnya saya masuk dan saya jadi sekretaris, di situ reorganisasi. Baik, terima kasih Mas Jarwanto ya bercerita. Hari ini saya belajar banyak, kami belajar banyak. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bang Adi. Ya, sampai jumpa lagi ya. Iya Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.